Setiap kita beramal apapun, baik sholat 5 waktu, zakat, puasa, haji, umroh, wirid, dan semua bentuk amalan, kalau dianjurkan atau diharuskan mengucapkan niat, mesti akhir niat itu adalah lillahi ta'ala. Sholat duhur lillahi ta'ala, asar lillahi ta'ala, puasa Ramadan, umroh lillahi ta'ala. Kemudian prakteknya bagaimana? Itu. Untuk mencapai lillahi ta'ala ini tidak gampang. Dalam kehidupan sehari-hari kita punya kebutuhan-kebutuhan, terutama kebutuhan yang sangat mendesak. Karena perlu kita ketahui, Allah memberi kita kebutuhan itu sebenarnya sebagai alat untuk menggiring kita agar mau sujud kepada Allah, agar mau bertaubat kepada Allah, agar mau merendahkan diri kepada Allah, termasuk biar tidak sombong. Jadi itu, kenapa kok kita diberi kebutuhan? Itu caranya Allah yang maha halus. Orang-orang yang terhijab nganggep kebutuhan ini adalah sebuah musibah. Adapun ketika diberi kemudahan, dianggap nikmat. Ya memang iya. Jadi akan tetapi bagaimana pandangan kita sebagai orang-orang yang berthariqah menyikapi nikmat Allah yang diberikan kepada kita, yang jumlahnya tidak terbatas. Oleh karena itu, dalam menyikapi nikmat ini pun juga akhirnya bagaimana ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah ibadah kita ini sudah karena Allah atau tidak. Dan mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Karena ya saya sebagai muqaddam diperintah oleh Sayyidi Syekh radhiyallahu anhu untuk menjelaskan kepada ikhwan apa adanya thariqah seperti ini. Di Jawahirul Ma'ani dijelaskan, salah satu penjelasannya adalah makom guru kita Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu, termasuk juga makom atau martabat amalannya di sisi Allah. Makom guru kita Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an adalah Al-Qutbul Maktub, yang berfungsi sebagai Al-Khatmul Aulia Al-Muhammadi. Apa artinya Al-Khatmul Aulia Al-Muhammadi? Sudah bolak-balik saya jelaskan, yaitu penghubung antara martabat nubuwah dan martabat wilayah secara amal. Jadi sekali lagi, apa Al-Khatmul Aulia itu? Jadi Al-Khatmul Aulia ini penghubung antara para nabi, terutama dari Rasulullah kepada beliau dan dari para nabi kepada beliau. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam martabatnya sebagai Al-Khatmul Anbiya wal Mursalin, beliau mempunyai dua martabat khususiyah
Yang pertama, hakikat beliau yang ada di hakikat Ahmadiyah, di mana tak seorang nabi pun, bahkan tak seorang malaikat pun tahu dengan hakikat martabat ini. Saking tingginya, kecuali Rasulullah sendirian sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah Rasulullah diturunkan ke alam hakikat yang lebih bawah, namanya hakikat Muhammadiyah batin. Ada hakikat Muhammadiyah zahir. Makanya kalau kita membaca selawat Al-Fatih, kenapa Al-Fatih ini begitu dahsyat? Karena selawat Al-Fatih ini melingkup 3 alam martabat tadi. Jadi Al-Fatih lima ughliqa itu menjelaskan martabat Rasulullah yang tidak bisa dijangkau oleh siapapun sebagai Al-Fatih lima ughliqa. Wal khatim lima sabaqa, martabat Rasulullah sebagai Al-Khatmul Anbiya wal Mursalin. Kemudian nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Ini martabat Rasulullah ketika turun ke muka bumi, yang diutus oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin. Beliau nasiril haqqi bil haqq, memperjuangkan kebenaran dengan cara yang benar. Wal hadi ila siratikal mustaqim, tujuannya apa? Yang lebih penting, batinnya Rasulullah adalah sebagai obor. Obor apa? Obor penunjuk jalan terang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Ketika Rasulullah dalam makom hakikat Muhammadiyah ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al-khatmul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul. Yang mana tidak ada nabi setelah beliau diutus. Dan juga tidak ada nabi yang masih hidup setelah beliau wafat. Bahkan sebelum beliau turun ke muka bumi, 300 tahun kosong bumi ini dari kenabian. Jadi Nabi Isa dengan Rasulullah 600 tahun. 600 tahun syariat Nabi Isa masih berjalan. 300 tahun berikutnya sudah rusak total. Sehingga ini dikenal dengan masa fatrah. 300 tahun ini. Masa kosong. Jadi bumi diibaratkan seperti perut perempuan. Ketika bercerai dengan suami ingin menikah lagi, harus suci 3 kali. Menghindar dulu, tidak boleh kawin selama 3 bulan. Ya, namanya masa iddah. Kenapa? Biar ketemu. Kalau punya anak, nanti anaknya siapa? Ya kalau cerai, habis itu nikah lagi, langsung. Nanti ia kalau tidak tersisa punya yang lama. Itu permasalahannya. Maka andai pun sudah tidak tersisa, biar bersih dulu. Demikian juga ada masa fatrah 300 tahun. Bersih, tidak ada nabi dan rasul. Tidak ada nabi dan rasul yang ajarannya berlaku. Dan orang yang berada pada masa itu tidak dituntut dengan syariat. Jadi ini keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru Rasulullah dihadirkan sebagai penutup. Kenapa juga kok ada 300 tahun yang kosong? Biar ketemu hasil perjuangan Rasulullah. Tidak seperti para nabi sebelumnya. Biar jelas kesuksesan Rasulullah bukan karena kesuksesan nabi terdahulu. Makanya Rasulullah harus mengalami kondisi yatim. Kenapa? Ya dia tidak diasuh orang tuanya. Ya anak yatim gimana? Jadi Rasulullah sukses bukan karena ditopang warisan orang tuanya. Diasuh oleh kakeknya juga tidak bisa memberikan warisan. Diasuh oleh pamannya, Abu Thalib juga tidak kaya. Sehingga Rasulullah tidak punya apa-apa dari keluarga. Kenapa? Allah sengaja
untuk menunjukkan kepada dunia ini orang yang datang deal sendirian tanpa apapun, tidak punya keluarga, ya keluarga sendiri wafat semua ayah dan ibunya. Kemudian ya paman-pamannya pun juga terakhir beliau diwafatkan ketika Rasulullah mulai berjuang. Biar apa? Dunia mengakui ini murni hasil pribadi Rasulullah berjuang di jalan Allah tanpa bantuan siapapun, hanya bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nasiril haqqi bil haqq. Itu. Kemudian para ikhwan rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat amanah ilmu yang sejak sebelum turun ke muka bumi ini sudah ada. Nubuwah dan risalah. Yang mana sebelumnya kenabian dan kerasulan ini ada yang sudah dibagi-bagi, diberikan atas perintah Allah Subhanahu wa taala di alam gaib kepada Nabi Adam sampai dengan Nabi Isa alaihi salam. Jadi ada ilmu kenabian dan kerasulan yang hanya diberikan kepada para nabi ini saja. Tidak boleh diberikan kepada orang lain. Ada ilmu yang tidak pernah diberikan kepada siapapun, hanya Rasulullah SAW yang tahu. Itu hakikat Ahmadiyah. Hakikat Muhammadiyah diberikan untuk siapa? Para nabi. Kemudian para nabi ketika zaman itu berjuang bersama umatnya, yang mana setelah para nabi yang jumlahnya 124.000, para rasul yang jumlahnya total 100 berapa para rasul? 313. Ini ilmu mereka ya setelah selesai dipakai ini turun kepada siapa? Yang nampung telaga Al-Khatmul Aulia Al-Muhammadi. Itu Syekh radhiyallahu anhu. Jadi Syekh yang nampung ilmunya para nabi. Termasuk ilmu khusus yang langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beliau dan murid-muridnya. Kemudian ilmu para nabi terdahulu ini dibagi-bagi. Ya, yang mana nubuwah menjadi al-wilayah. Jadi ilmu kenabian itu turun keluar dari Syekh dalam bentuk ilmu kewalian, ar-risalah, ilmu kerasulan yang di situ adalah syariat. Selanjutnya diturunkan kepada para ulama. Jadi ada ulama, ada aulia. Tugasnya beda, ulama zahir, aulia batin. Ada yang kedua-duanya.